Oke, ada sebuah skandal global yang lagi heboh banget. Dan ternyata serpihannya itu sampai juga ke Indonesia loh. Berkas Jeffrey Epstein akhirnya dibuka ke publik. Dan di antara ribuan halaman dokumen itu, kok ada nama-nama yang kita kenal ya? Nah, apa sih sebenarnya kaitan mereka? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya nama-nama dari lingkaran kekuasaan dan bisnis Indonesia bisa sampai nyangkut di skandal internasional segede ini? Nah, inilah misteri yang akan coba kita urai dalam pembahasan kali ini. Oke, kita akan mulai dengan melihat gimana Indonesia pertama kali disebut. Terus, kita telusuri siapa aja nama-nama yang muncul. Setelah itu, kita akan gali beberapa petunjuk yang jujur aja aneh dan misterius banget. Baru deh kita lihat gimana ini semua nyambung ke jaringan elit global, dan terakhir kita bahas apa artinya semua ini. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Jadi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis data besar-besaran dari penyelidikan FBI tentang Jeffrey Epstein. Dan ya, nggak ada yang nyangka kalau di dalamnya kita bakal nemuin koneksi ke Indonesia. Skalanya itu benar-benar luar biasa ya. Bayangin aja, ada 3 juta halaman dokumen, ratusan ribu gambar, dan ribuan video. Ini bukan cuma rilis data biasa. Ini tuh kayak ngebuka kotak Pandora yang nunjukin betapa dalam dan rumitnya jaringan si Epstein ini. Oke, dari jutaan data itu, mari kita fokus ke bagian yang paling relevan buat kita di sini. Siapa aja sih orang-orang dari Indonesia yang namanya ikut keseret dalam pusaran kasus ini? Nah, salah satu nama yang paling disorot itu adalah Taipan Media, Haritano Sudibjo. Namanya muncul karena ada kaitan dengan sebuah transaksi properti sama Donald Trump, yang kalau menurut dokumen ini kayaknya lebih dari sekedar urusan bisnis biasa. Inti tuduhannya tuh di sini nih. Transaksi jual beli ini diduga bukan sekedar jual beli murni, tapi sengaja dibuat sebagai kamuflase buat menyalurkan dana secara, ya bisa dibilang ilegal ke kampanye politiknya Trump. Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Haritano itu membeli properti seharga 13,5 juta dolar. Padahal Trump sendiri belinya cuma setengah harga dari itu. Wow, nah selisih bayar yang gede banget inilah yang bikin curiga. Ini diduga jadi modus donasi politik, yang kemudian katanya dibalas dengan undangan super eksklusif ke acara kemenangan Trump. Selain Haritano, ada juga nama-nama lain yang muncul, tapi konteksnya beda banget. Nama Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani misalnya, itu cuma dikutip dalam clipping berita. Terus nama Soeharto dan NU itu ada di daftar bacaan yang direkomendasikan buat Epstein. Yang lain kayak Garuda atau Bali itu cuma nyangkut di catatan perjalanan. Jadi tingkat keterlibatannya tuh bervariasi banget. Tapi berkas ini tuh isinya bukan cuma soal nama dan transaksi doang. Di dalamnya ada detail-detail yang super aneh yang ngasih kita sedikit gambaran tentang dunianya Epstein yang gelap dan ya penuh misteri. Ini salah satu temuan paling ganjil nih. Epstein itu menamai salah satu rekening banknya Baal. Ini bukan nama sembarangan loh. Baal itu dewa kuno dari kanan yang identik sama ritual kesuburan, kekuasaan, bahkan pengorbanan. Simbol yang cukup mengerikan kalau kita kaitkan dengan kejahatan yang dituduhkan ke Epstein nih. Jadi apa sih artinya? Ada beberapa kemungkinan. Apa ini referensi gelap yang disengaja? Atau bisa jadi sesederhana salah ketik. Mungkin maksudnya bank name. Atau kemungkinan ketiga, ini cerminan sifat narsistiknya karena kata Baal itu juga bisa berarti tuan atau raja, seolah-olah dia melihat dirinya sebagai penguasa gitu. Dan kalau tadi itu belum cukup aneh, siap-siap ada klaim yang lebih mengejutkan lagi. Dokumen ini menyebutkan kalau Epstein pernah dikirimi potongan kiswah, itu loh kain suci yang dipakai untuk menutupi Ka'bah. Sebuah artefak yang nilainya tak terhingga bagi miliaran umat Islam di dunia, entah gimana ceritanya bisa sampai ke tangan dia. Terus, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kalau kita tarik mundur jejaknya, ini berawal di tahun 2016, waktu Epstein lagi menjajaki ide bisnis mata uang syariah dengan kontaknya di Timur Tengah. Nggak lama setelah itu, seorang rekan bisnisnya yang bernama Aziza Al-Ahmadi mengirimkan potongan kiswah itu. Dicatatnya sih sebagai hadiah, bukan jual beli. Oke, koneksi ke Indonesia dan semua detail-detail aneh tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung es loh. Semua ini menunjukkan satu hal, betapa luas dan kuatnya jaringan elit global yang dibangun oleh Jeffrey Epstein. Contohnya nama Donald Trump. Itu muncul ratusan kali di dalam dokumen. Walaupun timnya selalu membantah terlibat aktivitas kriminal, tapi penyebutan yang sebanyak ini nunjukin kalau hubungan mereka itu jauh lebih dari sekedar kenalan biasa kan?
Kontradiksi yang sama juga kelihatan di kasus Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris. Dia ngakunya udah putus hubungan sama Epstein di tahun 2010. Tapi, email membuktikan sebaliknya. Mereka ternyata masih komunikasi sampai tahun 2011. Sebuah fakta yang langsung meruntuhkan alibinya. Bahkan, nama sekelas Elon Musk pun ikut terseret. Meskipun dia ngotot bilang nggak pernah ke pulau pribadi Epstein, tapi ada sebuah email yang diduga dari dia, isinya nanyain kapan pesta paling seru bakal diadain di sana. Dan daftarnya masih panjang. Dari Richard Branson sampai Bill Gates, nama-nama paling berpengaruh di dunia teknologi, bisnis, dan politik itu muncul berkali-kali. Ini bener-bener ngasih gambaran jaringan yang jangkauannya itu ya seluruh dunia. Nah, setelah semua informasi ini kebuka, kita jadi dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Di tengah semua tuduhan, penyangkalan, dan fakta-fakta aneh ini, sebenarnya apa sih yang benar-benar kita ketahui? Penting banget buat kita ingat ya, sebagian besar data ini tuh isinya teks, 3 juta halaman dokumen. Artinya buat memahaminya itu seperti lari maraton, bukan sprint. Masih banyak banget yang perlu digali dan diverifikasi oleh jurnalis dan peneliti di seluruh dunia. Makanya kita harus super hati-hati. Cuma karena nama seseorang muncul di berkas ini, bukan berarti dia otomatis bersalah. Ada perbedaan besar antara jadi subjek tuduhan langsung, sekedar disebut di email orang lain, atau namanya ada di daftar bacaan. Konteks itu segalanya. Nah, kalau untuk nama-nama dari Indonesia, sebagian besar itu jatuhnya di kategori referensi tidak langsung. Ada beberapa koneksi transaksional yang pastinya butuh penyelidikan lebih lanjut, tapi tuduhan langsung yang terkait kejahatan inti Epstein itu bisa dibilang hampir nggak ada. Pengungkapan berkas ini jelas baru permulaannya aja. Jutaan halaman sekarang sudah bisa diakses publik, dan ini menyisakan satu pertanyaan besar yang menggantung. Di antara tumpukan bukti ini, kira-kira kebenaran mengejutkan apa lagi yang masih menunggu untuk ditemukan?